Anggrek dan kereta rel listrik atau KRL di stasiun Bekasi Timur menyisakan luka mendalam. Tragedi ini bukanlah kecelakaan biasa namun guncangan besar bagi sistem transportasi kita. Kereta api hingga kereta rel listrik yang selama ini menjadi moda transportasi andalan publik sudah seharusnya menitik beratkan pada aspek keselamatan dan keamanan. Lalu mengapa tragedi ini bisa terjadi dan apa yang harus segera dilakukan untuk mencegah kecelakaan fatal kembali terulang? Inilah episode ke-70 di Poin Investigasi. Saya di Berbahagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari TKP kecelakaan maut di kawasan Bekasi Timur. Foto dari almarhumah betul ya Mbak ya? Iya benar, adikku itu. Pika Agnia. Tapi sampai detik itu apakah keluarga sudah mendapatkan kejelasan ataupun informasi? Masih belum sih, baru nemu tas doang kan. Terus cuman kayak adikku kayak mikir, oh itu jasad terakhir yang 3 diangkat itu adikku. Ada pengumuman 4:30, udah fix itu adik. Ini adalah laptop yang sehari-hari digunakan oleh almarhumah. Bisa dilihat ya. Ini kondisinya sudah patah, yang menggambarkan bahwa betapa kencangnya tabrakan kereta yang terjadi saat itu. Aku mendoakanmu agar tenang di sisinya. Adanya tempra taksi ini yang kami curigai itu membuat sistem perkeretaapian di daerah stasiun Emplasmen Bekasi Timur ini agak terganggu. Saya kan jaga, mobil itu berhenti pas di rel, jadi saya dorong, nggak mau jalan mobil sampai kereta. Sampai kereta akhirnya datang. Tapi memang pelangnya ini manual. Itu awalnya bagus, ya, baru malam diganti, ya makanya. Kita akan perbaiki semua ya. Lintasan tersebut kita perhitungkan sekitar hampir 4T ya. Persis di depan saya dan juga Pak Didi adalah gerbong dari kereta rel listrik yang tertabrak oleh kereta api Argo Bromo Anggrek 27 April 2026. Kalau melihat dari kerusakan kereta ini bisa disinyalir bahwa itu memang kecepatan masih tinggi. Jarak persinyalannya mungkin hanya 1 kilo, mungkin waktu pengeremannya itu kurang. Kalau di Indonesia itu ada namanya Grade of Automation, GOA. Yang PT KAI sekarang itu GOA 0. 0 itu full manusia. Apakah bisa disebutkan bahwa sistem perkeretaapian kita sudah ketinggalan zaman, Pak? Nanti kita lihat hasil investigasi KNKT, double check itu ya, termasuk juga mengenai elektrifikasi, itu sudah merupakan bagian daripada evaluasi kami terhadap layanan kereta api khususnya yang KRL. Saudara, pasca peristiwa kecelakaan kereta yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah menguji jalur sinyal termasuk juga lintasan listrik agar KRL termasuk juga kereta api jarak jauh kembali dapat melintasi stasiun Bekasi Timur, saudara. Sebelumnya kita ketahui bahwa kecelakaan yang kemudian melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dari arah Jakarta menuju Surabaya yang kemudian menabrak KRL yang menuju ke arah Cikarang ini diduga terjadi karena peristiwa kecelakaan lainnya. Saya akan langsung menuju ke tempat kejadian perkara, tepatnya kecelakaan pertama yang terjadi di sekitar area stasiun Bekasi Timur. Namun sebelum itu, saudara, saya akan gambarkan terlebih dahulu dan jelaskan kronologi kecelakaan kereta api dan KRL yang menewaskan 16 orang dan melukai 90 orang lainnya. Sepekan berlalu namun pilu masih membelenggu kepergian rekan kami Nur Ainia Eka Ramadina atau yang akrab disapa Ain ke hadapan ilahi meninggalkan duka mendalam. Ain adalah salah satu dari 16 korban meninggal dunia dalam kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur.
Mereka adalah perempuan-perempuan tangguh yang langkah perjuangannya terhenti secara tragis. Salah satunya adalah Nur Laila, seorang guru SD yang baru saja meraih gelar magister. Ia dikenal punya dedikasi tinggi bagi dunia pendidikan. Almarhumah itu adalah guru yang mempunyai potensi sangat tinggi, dedikasi yang sangat tinggi, banyak kegiatan sekolah yang atas prakarsa beliau. Kecelakaan yang terjadi di stasiun Bekasi Timur tak berdiri sebagai satu peristiwa tunggal. Ada dua kecelakaan dalam rentetan tragedi ini. Tragedi bermula pada Senin malam tanggal 27 April 2026 sekitar pukul 20:40 waktu Indonesia Barat. Sebuah taksi listrik mogok dan berhenti di tengah rel di perlintasan sebidang Ampera yang berjarak kurang lebih 200 meter dari stasiun Bekasi Timur. Kendaraan ini kemudian tertemper KRL relasi Cikarang, Jakarta. PT KAI menduga kejadian ini membuat sistem perkeretaapian di stasiun Bekasi Timur terganggu. Akibat gangguan tersebut, KRL relasi Kampung Bandan Jakarta Cikarang yang melintas di jalur berlawanan harus berhenti darurat. KRL ini tertahan di stasiun Bekasi Timur. Tak lama kemudian dari arah belakang di jalur yang sama dengan KRL, kereta api Argo Bromo Anggrek relasi Gambir Surabaya Pasar Turi melaju. Kereta jarak jauh itu langsung menabrak rangkaian KRL relasi Kampung Bandan Cikarang yang sedang berhenti di jalur tersebut. Bagian belakang rangkaian KRL yaitu kereta khusus perempuan ringsek seketika. Proses evakuasi berlangsung kurang lebih selama 12 jam. Kecelakaan fatal ini menyebabkan 16 orang meninggal yang semuanya merupakan penumpang kereta khusus perempuan dan 90 orang luka-luka. Sebelum saya tiba di Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, ataupun tepatnya saya berada, saudara, persis di Jalan Ampera, jalan yang menjadi titik krusial dari rentetan kecelakaan kereta yang terjadi pada 27 April 2026. Saya akan melihat lebih ke dalam, saudara, untuk memantau seperti apa lintasan sebidang yang ada di wilayah ini, karena lokasi ini, saudara, menjadi lokasi dari kecelakaan pertama atau temperan yang terjadi antara kereta rel listrik dengan taksi online listrik. Dan bisa dilihat ya, ini adalah situasinya. Dan ada beberapa petugas yang kemudian berjaga di sini. Bang, izin bang, boleh ngobrol sebentar bang? Dengan abang siapa? Boleh di sini bang? Agus. Dengan bang Agus. Bang Agus penjaga rel ini bang? Ya, pagi doang. Oh, pagi ini. Oh, ini ditutup artinya ada kereta yang mau lewat ya? Oke. Tapi memang pelangnya ini manual? Itu awalnya bambu. Awalnya bambu? Oh, ini ya? Oh, oke. Yang ini ya, Bang Agus? Iya. Oh. Berarti abang yang Tarik. Kalau ada kereta kita tarik, taruh. Oh, oke. Awalnya ini dan akhirnya berubah jadi Malam diganti. Oh, ini besi ya? Iya, baru semalam diganti. Baru semalam diganti? Iya, sama KAI. Oh, sama KAI ya? Tapi tetap manual ya pengoperasiannya ya? Saya akan tunjukkan, saudara, karena ini relnya sudah kembali beroperasi. Bisa lihat ya, sudah ada kereta api jarak jauh yang juga sudah melintas dari arah Jakarta menuju keluar Jakarta ataupun menuju ke arah Cikarang. Dan setelah kereta lewat, dibuka secara manual ya oleh petugas yang berjaga. Saya akan coba tanyakan, saudara, kepada saksi mata yang saat peristiwa temperan ataupun tabrakan antara KRL dengan taksi online listrik terjadi. Saya bersama dengan Pak Darkim. Pak Darkim, izin Pak, Dipo dari Kompas TV Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak. Saya konfirmasi Pak Darkim, ini saksi mata yang melihat KRL menabrak taksi online listrik? Iya, saya. 27 April 2026? Iya. Saat itu peristiwanya seperti apa Pak? Saya kan jaga, nah, terus ada mobil dari sana. Langsung mobil itu berhenti pas di rel sini, berhenti. Berhenti persis di sini? Di rel, berhenti. Oke. Ya udah sedang berapa detik saya tanya sama adik saya, Pak kok berhenti di sini? Karena ini di rel kan bahaya. Jadi saya dorong, nggak mau jalan mobil, nggak mau jalan. Ya mundur nggak bisa, maju nggak bisa, sampai kereta. Sampai kereta akhirnya datang dari arah Cikarang ya Pak ya, menuju Jakarta.
Selang berapa menit Pak setelah kejadian mogok dengan KRL yang menabrak? Ya kurang lebih 2 menitan lah. Terus saya bersama dengan Pak Darkim akan melihat ya sejauh apa taksi online listrik tersebut terseret ketika terjadi temperan ataupun tabrakan antara kereta rel listrik dengan taksi tersebut, saudara. Oke. Di mana tepatnya, Pak? Ini Pak, sini kalau nggak salah. Sini ya? Oke. Tapi ini kemarin udah didorong, udah diangkat sama rame-rame. Tadinya kan di sana, masih nyangkut di kereta. Saya akan tunjukkan saudara melalui visual drone lokasi persis dari taksi online listrik tersebut pada saat masih berada ya di lokasi ini beberapa hari setelah kejadian. Sudah berapa lama Bapak bertugas sebagai penjaga lintasan sebidang ini? Udah lebih dari 20 tahun. 20 tahun Pak? Artinya jalur ini sudah ada dari 20 tahun lalu? Udah 20 tahun lalu. Saudara, moda transportasi perkeretaapian kini menjadi sorotan publik usai kecelakaan maut yang terjadi di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Tidak hanya itu saudara, tapi lintasan sebidang di Jalan Ampera ini juga menjadi salah satu perhatian karena menjadi satu dari 2 kejadian kecelakaan yang terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Benarkah peristiwa kecelakaan ini terjadi karena persoalan sistemik atau justru ada potensi kesalahan manusia di dalamnya? Saya bersama dengan Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia, Bapak Dedi Herlambang. Pak Dedi, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, Pak Dedi, saya ingin tanyakan dulu bahwa peristiwa kecelakaan yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dengan kereta rel listrik, Pak, tidak bisa dipisahkan dengan jalan ataupun lintasan sebidang Ampera ini. Saya ingin minta tanggapan Anda terkait kecelakaan ini. iya, karena memang efek domino. Jadi ketika dari kereta KRL dari sana menemper mobil taksi listrik di sini, lalu keseret sampai ke sana, otomatis KRL yang dari stasiun Bekasi Timur kan pasti berhenti. Itu sudah harus pasti berhenti, Pak? Pasti berhenti, karena kan ada hambatan, ada rintangan jalan, pasti berhenti. Meskipun berbeda jalur relnya? Berhenti, karena berhenti, lalu mungkin selang sekitar 30 menitan, datanglah kereta Argo Bromo Anggrek dengan kecepatan tinggi, tentunya menabrak KRL tersebut yang tertahan di sana. Ya. Artinya ada 2 jalur berbeda lokasi titik kecelakaan. Artinya untuk prosedur KRL yang berhenti di stasiun Bekasi Timur itu sebenarnya sudah tepat? Tepat, dan itu kan sudah SOP-nya begitu. Jadi kalau ada temperan atau kecelakaan di depan, pasti akan berhenti. Pak Dedi, saya ingin tunjukkan bahwa berdasarkan keterangan dari penjaga lintasan sebidang ini, Pak, tadi saya sudah wawancarai, taksi listrik tersebut melaju berhenti persis di atas dari rel kereta api dan mogok. Ya. Ini mengganggu sistem persinyalan. Betul demikian, Pak? Bisa ya dan tidak ya. Bisa iya dan tidak? Iya, ya. Karena kalau kita menurut historis pengalaman dulu ya, di sekitar Jatinegara sampai sekarang itu kan sudah puluhan kali, mungkin bahkan sudah ratusan. Oke. Ketemper mobil ketemper kereta, tapi juga sinyalnya juga normal gitu. Ya memang perlu KNKT ya untuk melihat bahwa dengan ada tembaran itu apakah ada rusak. Tapi kalau saya lihat dari kerusakan sendiri kan juga tidak terlalu parah. Tidak terlalu parah ya? Itu bekasnya kan sudah masih kelihatan. Oh itu ya, yang retak itu ya? Betul. Oke. Betul. Kecuali kalau semisal seperti truk atau bus itu ya bisa menabrak sinyal itu, tiang sinyal itu mungkin error. Yang sinyal? Nah itu warna kuning hitam. Kuning hitam ya, itu ya? Itu sinyal itu. Itu sinyalnya ya? Itu sinyal. Oh. Kalau itu ditabrak ya pasti error. Kan di sini kan aman semua, kan nggak ada kabel yang error kan. Iya. Saya ingin ajak Pak Dedi untuk melihat situasi di lintasan sebidang Ampera. Saya ingin tunjukkan Pak Dedi. Aspalnya masih baru, Pak. Masih baru. Portalnya juga tidak otomatis dan portalnya juga baru. Tidak ada sinyal, tidak ada sirine. Apakah lintasan sebidang seperti ini layak untuk beroperasi? Tetap layak, artinya layak itu sesuai standarisasi dari Undang-Undang tentang lalu lintas angkutan jalan. Itu semua sudah rambu-rambu semua.
Itu kalau misal tidak ada palang pintunya juga sebenarnya juga bisa resmi. Bisa resmi? Bisa resmi. Resmi itu berarti sudah tercatat di dalam dokumen atau administrasi di Direktorat Perhubungan Darat. Ya, jadi makanya kan ada nomornya. Kalau tidak ada nomor JPL-nya, berarti itu adalah ilegal atau tidak resmi atau tidak berizin. Oke. Dan Anda Pak Deddy sebelumnya sempat menyebut Jalan Ampera ini ataupun lintasan sebidang Ampera ini sebagai lintasan ilegal. Betul, karena kalau kita lihat rilis dari KAI atau dari Direktorat Perhubungan